Halo adik-adik, kembali bertemu dengan kakak. Belajar matematika jauh lebih mudah bersama Kak Anting Tagalung. Kali ini, kakak akan membahas soal matematika uji kompetensi 2 untuk kelas 8 semester 1. Pembahasan untuk kali ini, soal yang akan kita bahas yaitu yang bagian A, pilihan ganda. Soal nomor 1, diketahui titik A 3,1, B 3,5, C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk titik-titik. Di sini kakak sudah menggambarkan gambar koordinat kartesius. Nah, dari soal pertama dikatakan tadi ada 3 titik yaitu A, B, C, di mana titik A itu 3,1, B 3,5, dan C negatif 2,5. Nah, sebelum kita menggambar, adik-adik harus tahu untuk menentukan sebuah titik dalam koordinat kartesius, disebutkan bahwa kita misalkan titiknya adalah A, maka posisinya itu adalah X, Y. Berarti jika titik A-nya 3,1, maka X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 1. Begitu juga dengan B, X-nya 3, Y-nya 5, dan C X-nya negatif 2 dan Y-nya 5. Kalau kita gambar berarti titik A berada di X3, Y-nya 1. Maka titik potong atau titik temunya berarti di sini. Ini adalah titik A. Dan titik B tadi 3,5, berarti X3 Y-nya 5. Berarti ini adalah titik B dan C negatif 2,5, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 5. Berarti di sini nah, jika kita hubungkan ketiga garis, dia akan membentuk gambar segitiga. Dari gambar segitiga yang kita peroleh, ternyata panjang sisi AB itu sebesar 1, 2, 3, 4 satuan. B ke C itu ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Dan segitiga yang terbentuk membentuk sudut siku-siku. Maka bentuk yang terbentuk dari ketiga titik A, B, C adalah segitiga siku-siku. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P 4,6 dan titik Q 7,1. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah 6,5 atau 4,5 atau C 6,1 atau D 4,1. Kita kembali ke koordinat kartesius, di mana titik P katanya 4,6, berarti X4, Y6, berarti titik temunya kurang lebih adalah di sini. Titik Q 7,1, berarti X-nya 7, Y-nya 1. Ini adalah Q. Sekarang kita harus mencari titik R di mana
Jika dihubungkan ketiga titik akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, antara titik P dan Q agar membentuk siku-siku berarti dia titik temunya adalah bisa di 4,1 atau kalau kita teruskan atau kita lanjutkan titik potongnya berarti membentuk siku-siku bisa ke 7,6. Oke, tadi 7,6, ini 4,1. Dari option yang kita punya, katanya titik Q itu berada di 4,1 atau 7,6. Nah, dari optionnya berarti jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk pertanyaan 3 dan sampai 10, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nomor 3, koordinat titik A adalah, titik A berarti ini ya, adik-adik, berarti dia berada di titik X-nya 7, sedangkan Y-nya ada 5, berarti 7,5. Nah, berarti dia jawabannya adalah C. Untuk nomor 4, koordinat titik C. Oke, titik C berarti dia X-nya negatif 4, Y-nya 4. Berarti yang benar adalah B. Nomor 5, koordinat titik F adalah, oke, titik F berada di sini, berarti X-nya adalah negatif 8, sedangkan Y-nya adalah negatif 6. Jadi yang benar adalah D, negatif 8, negatif 6. Kita lanjut ke nomor 6, koordinat titik H. Koordinat titik H berada di X-nya adalah 6, sedangkan Y-nya adalah negatif 5. Berarti jawaban dari option 6, negatif 5, berarti dia adalah C. Untuk soal nomor 7, titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. 3 satuan terhadap sumbu X berarti dia sejajar dengan sumbu X sebanyak 3 satuan. Berarti dia ke atas, berarti titik 1, 2, 3, berarti titik B. Sedangkan ke bawah yang 3 satuan, 1, 2, 3. Berarti dia adalah E. Berarti jawaban yang benar dari option berarti dia adalah C. Untuk soal nomor 8, titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah dari koordinat kartesius yang sejajar dengan sumbu Y yang berjarak 4 satuan berarti ke kiri dan ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4 berarti dia di titik B, dan 1, 2, 3, 4 berarti di titik C. Dari option berarti jawabannya adalah A, titik B dan C. Soal nomor 9, titik-titik yang berada di kuadran 2 adalah, dari koordinat kartesius, adik-adik harus tahu dulu daerah mana yang menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 berarti dia X-nya positif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Dari garis koordinat kartesius yang kita punya tadi, berarti titik yang berada di daerah kuadran 2 berarti dia adalah titik C dan D. Maka opsi yang benar itu adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Yang titik yang berada di kuadran 4 adalah, berarti dia titik G dan H. Dari option berarti jawaban yang benar adalah D, titik G dan H. Untuk pertanyaan nomor 11 sampai 20, perhatikan koordinat kartesius berikut. Yang nomor 11, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar berarti dia searah dengan sumbu X, berarti dia
K dan L. Berarti jawabannya adalah D. Untuk nomor 12, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar berarti menyerupai sumbu Y, berarti dia M dan N. Berarti dia jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 13, garis M dan N adalah dua garis yang garis M dan N memiliki bentuk yang sama dan sejajar. Maka dua garis tersebut berarti dia sejajar. Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 14. Garis N dan K adalah dua garis yang digambar kartesius, koordinat kartesius. Garis N dan K itu membentuk garis yang tegak lurus. Berarti garis N dan K membentuk garis yang tegak lurus. Nomor 15, garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang berada di sebelah kanan sumbu Y dalam gambar garis koordinat kartesius adalah garis N. Maka opsi yang benar berarti dia B. Nomor 16, garis yang berada di bawah sumbu X. Yang berada di bawah sumbu X berarti dia garis L. Opsinya berarti dia D. Kita lanjut ke nomor 17. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah jarak sumbu M terhadap sumbu Y berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Berarti opsi yang benar adalah D. Nomor 18, jarak garis K terhadap sumbu X. Garis K terhadap sumbu X berarti dia 1, 2, 3. 3 satuan. Maka opsi yang benar berarti dia adalah B. Nomor 19, koordinat titik potong garis M dan L adalah, pada gambar koordinat kartesius, titik potong M dan L berarti dia di sini. Titik koordinatnya berarti dia X-nya negatif 5, Y-nya negatif 6. Maka koordinat titik potongnya adalah negatif 5, negatif 6. Berarti C. Nomor terakhir, nomor 20. Koordinat titik potong N dan L adalah koordinat titik potong dari garis N dan L berada di titik X-nya 2, sedangkan Y-nya negatif 6. Berarti koordinat titiknya adalah 2, negatif 6. Baiklah adik-adik, itulah tadi penyelesaian dari soal pilihan ganda uji kompetensi 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.